Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman baik semua bukan? Oke, saya pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-42, masih membahas modal. Yang terakhir materi kita untuk modal yaitu bahasan kita atau fokus kita nantinya adalah semi modal, seperti itu ya. Tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82. Oke, materi pokok kita adalah semi modal. Oke. Definisinya di sini adalah kata kerja yang difungsikan sebagai noun. Dia kelas katanya bisa sebagai noun, bisa sebagai verb, dan juga bisa sebagai modal. Oke. Dia bisa berfungsi tiga, yaitu sebagai noun, sebagai verb, dan dia sebagai modal. Seperti itu. Jadi di sini punya tiga fungsi. Anggotanya adalah need dan there. Oke. Yang dibahas di sini ada need dan there. Kemudian nanti mungkin di kursusan yang lain ada dua lagi. Untuk kali ini tidak dibahas dalam perjumpaan ini. Oke. Untuk yang need nanti bisa sebagai verb ordinary di sini as verb ordinary, dan nanti maknanya akan menjadi butuh. Oke. Need dalam yang berfungsi sebagai verb ordinary maknanya adalah butuh. Polanya nanti adalah subjek diikuti verb ordinary yang berupa need tentunya, kemudian diikuti dengan objek ataupun diikuti dengan noun ataupun to infinitive. Oke. Contohnya di sini adalah moncos butuh melakukannya. Jadi di sini moncos needs to do it, seperti itu. Polanya sama di atasnya. Oke. Moncos ini adalah subjeknya, needs sini adalah verb ordinary-nya atau verbnya. Oke, karena subjeknya cuma satu maka dia pakai s di sini. To do it, to infinitive. Oke. Kemudian yang sebagai noun itu dir atau need di sini nanti bermakna kebutuhan. Oke. Yang pertama tadi ada butuh, di sini nanti kebutuhan karena sebagai noun. Oke, di sini adalah polanya subjek. Kemudian subjek ini bisa berupa need nantinya. Kemudian diikuti dengan objek. Kemudian diikuti dengan objek yang berupa need juga. Oke. Contohnya di sini adalah moncos knows Afifah need, seperti itu. Jadi di sini adalah objeknya yang berupa noun di sini ya. Jadi di sini adalah noun, berarti si moncos itu ngerti betul kebutuhannya Afifah, seperti itu. Jadi di sini need di sini adalah sebagai noun as objeknya, seperti itu ya. Oke, ini menjelaskan ke sini. Jadi rangkaian ini telah dipelajari non phrase, seperti itu ya. Intinya di sini adalah need di sini sebagai objek, seperti itu. Oke. Misalkan Afifah needs is bla bla bla, seperti itu juga bisa yang di subjek seperti ini ya. Kemudian yang di model auxiliary yang berfungsi need ini sebagai model auxiliary nanti maknanya adalah tidak harus, seperti itu. Maknanya nanti adalah tidak harus. Ini sudah dibahas di modal yang kemarin, necessity ya. Necessity, seperti itu. Ada model yang polanya seperti ini. Polanya adalah subjek, kemudian need, needn't, ini needn't, kemudian diikuti verb 1. Contohnya adalah moncos tidak harus melakukan itu. Jadi di sini nanti moncos needn't do it, seperti itu. Polanya adalah subjek, needn't, kemudian diikuti verb 1. Oke. Baik, untuk selanjutnya semi modal yang selanjutnya adalah there. There di sini yang sebagai objek as
verb ordinary nanti maknanya adalah berani atau menantang. Polanya sama seperti yang di atas tadi, yaitu subject verb ordinary. Nah, di sini diganti dengan dare, seperti itu, dare. Kemudian ikuti dengan objek yang berupa noun ataupun to infinitive. Contohnya di sini adalah Moncos berani melakukan itu, maka menjadi Moncos dares to do it. Moncos sebagai subjek, kemudian dares ini verb ordinary-nya. Karena Moncos adalah satu orang, maka dia subject verb agreement-nya dia butuh s, verbnya butuh s di sini dares. Kemudian diikuti dengan to infinitive. Oke, yang berarti tadi Moncos berani melakukan itu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dare yang berfungsi sebagai noun, itu adalah tantangan, seperti itu. Polanya subjek, verb, kemudian objek. Sedangkan subjek ataupun objeknya nanti bisa berupa dare, seperti itu, yang berupa tantangan. Contohnya di sini adalah Moncos menerima tantangan Afifah. Jadi di sini Moncos receives ini S ya, Afifah there, ini sebagai ini subjeknya, kemudian verb. Nah, ini adalah objeknya yang berupa noun phrase. Nah, noun phrase ini headnya adalah noun di sini, there di sini, kebutuhan di sini, tantangan seperti ini. Nah, sedangkan yang terakhir adalah sebagai modal auxiliary, nanti polanya adalah subjek, kemudian there, verb 1. Oke, subjek, there, kemudian diikuti dengan verb 1. Contohnya di sini adalah Moncos dares do it, seperti itu. Oke, subjeknya Moncos dares do it. Di sini karena dia sebagai modal, maka dia tidak boleh ada s-nya. Oke, jadi Moncos dare, seperti itu. Moncos dare saja. Moncos dare do it, seperti itu. Bermakna nanti kalau yang di modal ini, yang di modal auxiliary ini maknanya sama, berarti berani juga. Jadi Moncos berani melakukan itu. Oke, lakukan itu ya. Jadi ketentuan tadi karena di sini sebagai modal, ini nggak pakai s, seperti itu. Jadi Moncos dare do it. Oke. Kemudian setelah modal tentunya diikuti dengan verb 1. Seperti itu, sudah paham? Contohnya lagi, Moncos berani menerima tantangan Afifah karena tantangan Afifah begitu menantang. Jadi di sini adalah Moncos dare receive Afifah dare. Yang di sini adalah sebagai modal auxiliary. Kemudian ini verb 1-nya, kemudian ini objeknya. Kemudian for ini adalah gantinya because, bisa gunakan for juga, for her there, dari tantangannya Afifah. Di sini subjeknya menantang, begitu menantang berarti di sini pakai dash there. Jadi tantangan di sini karena single, di sini menggunakan pola yang sudah dibahas adalah emphasize ataupun pola yang menyatakan memperkuat atau mempersungguh, jadi sungguh-sungguh menantang atau begitu menantang, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Toyep. Kalau tidak ada, perjumpaan kita akhiri sampai di sini. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga kita bisa ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.